wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Rahmawati. Saya akan memaparkan tentang Managing E-Learning Strategy, desain antarmuka pada chapter 7 oleh buku Badrul Khan. Pada pembahasan kali ini ada beberapa topik. Yang pertama pendahuluan, yang kedua desain halaman dan situs, yang ketiga ada desain konten, yang keempat ada navigasi, dan yang kelima tentang aksesibilitas, dan yang terakhir adalah uji kegunaan. Kita ketahui bersama bahwa desain antarmuka mengacu pada keseluruhan tampilan dan nuansa program e-learning yang disampaikan oleh Hall pada tahun 1997, di mana desain antarmuka pengguna adalah menciptakan integrasi konten dan organisasinya bersama dengan konten navigasi dan interaktif yang digunakan pembelajar untuk bekerja dengan konten. Di sini perlu ketahui juga ada 3 peran penting dari antarmuka yang disampaikan oleh Lore pada tahun 1998. Yang pertama untuk memberikan orientasi pembelajar pada isi instruksional, yang kedua memberikan navigasi sebagai alat untuk mengakses konten dan bagaimana strategi instruksionalnya, dan yang terakhir adalah untuk memberikan umpan balik. Sedangkan Mayer juga menyampaikan bahwa adanya identifikasi, seleksi organisasi, dan integrasi proses kognitif merupakan cara yang mudah untuk menekankan organisasi yang disarankan oleh Lore, di mana pada salah satu prosesnya seleksi misalnya terjadi ketika antara pembelajar memperhatikan informasi yang penting serta mampu memisahkan mana informasi yang kurang penting. Selanjutnya, kita akan membahas tentang desain halaman dan situs. Pada desain halaman situs ini, kita akan tahu tentang pemuatan e-learning, materi yang tersedia, bagaimana bentuk formatnya, karena siswa di sini sepenuhnya akan diajak untuk menggunakan akses sebagai bahan ajarnya. Berikutnya juga di sini pengguna harus diaktifkan untuk memilih. Yang berikutnya juga adanya struktur antarmuka yang optimal sehingga terjadi antara interaksi dengan konten dengan membaca, mengetik, menunjuk, dan mengeklik, bahkan juga menggunakan pengenal suara atau sintetisnya sesuai dengan keinginan. Untuk desain halaman dan situs ini harapannya juga dicetak atau disimpan dalam berbagai format dalam bentuk PDF, HTML, Word, teks, dan apapun itu. Next. Desain konten. Pada desain konten, di sini menurut Nelseni pada tahun 2000, konten harus disesuaikan dengan materi pelajaran dan konten yang berkualitas adalah penentu dari kegunaan atau kepentingan kegunaan web tersebut. Kemudian perlu diketahui bersama tentang panduan merancang konten yang berkualitas. Di sini ada 3 macam, yaitu teks yang padat. Jadi bentuk teksnya itu pendek, tidak terlalu berbelit, kemudian bisa dilakukan pengeditan, yaitu untuk mengkoreksi, mengeja, mengecek tata bahasa. Dan yang berikutnya adalah scanability, di mana di sini untuk scanability kemampuan untuk memindai supaya tahu bagaimana tata letak teks supaya dapat dipahami. Berikutnya juga untuk penyajian konten, di sini nanti disampaikan adalah adanya tata bahasa, kapitalisasi, tanda baca, penggunaan ejaan, dan paragraf. Yang berikutnya gaya. Maksudnya gaya di sini adalah bagaimana konten itu disampaikan sederhana, jelas, dan langsung sehingga sesuai dengan target audiens yang menggunakan. Yang ketiga adanya keterbacaan. Misalnya menampilkan grafik, maka harapannya grafik itu relevan dengan konten dan komponen multimedianya seperti audio maupun video. Berikutnya juga untuk konten yang digunakan harus sesuai tepat dengan konten tekstualnya. Berikutnya kita membahas tentang navigasi. Navigasi di sini dirancang dalam e-learning fokus pada peserta yang akan menggunakan agar mudah dengan kecepatan yang wajar. Berikutnya juga untuk navigasi perlu adanya kejelasan dan penggunaan yang konsisten, baik itu untuk teks, grafik, dan penanda organisasi lainnya.
pada seluruh pada seluruh situs. Kontribusinya akan memberikan kemudahan pada pengguna dan speed-nya atau kecepatan. Karena kita tahu bahwa karena kurangnya kejelasan dan konsisten, maka pembelajar atau siswa akan menjadi bingung dan akibatnya enggan untuk belajar. Berikutnya kita membahas tentang aksesibilitas. Pada aksesibilitas di sini desain antarmuka dalam lingkungan e-learning bersifat fleksibel, terbuka, dan terdistribusi pada bagaimana membuatnya dapat diakses oleh semua siswa yang menggunakan. Kemudian di sini biasanya hambatan yang mungkin disebabkan oleh masalah teknis dan desain yaitu bandwidth. Karena dengan aksesibilitasnya terhambat, kadang untuk file besar akan memakan waktu lebih lama pada saat diunduh atau digunakan. Berikutnya yaitu penguji kegunaan. Pada penguji kegunaan di sini kita akan mengetahui efisiensi, kemudian kepuasan pelanggan dan keefektifan. Apabila kita bedah satu persatu, untuk efisiensi yaitu adanya penghematan biaya dan waktu, kemudian penggunaan pengguna, maksudnya kepuasan pengguna, yaitu di sini pengguna menemukan kemudahan, kemudian ada daya tarik visual dan intuisi. Dan yang terakhir adalah keefektifan, yaitu retensi pengguna atas waktu. Bisa disimpulkan bahwa proses di mana pembelajar maupun media ini berasimilasi atau mengakomodasi informasi ke dalam memori, sehingga elemen antarmuka integrasi merupakan fasilitas akses dan pemahaman ruang belajar. Sedangkan tombol yang terhubung dari akses ini akan membantu si pembelajar untuk memudahkan mereka menggunakan dengan bantuan ekstra atau jendela pop-up yang adanya istilah-istilah baru. Begitu juga dengan grafik atau media yang terintegrasi pada desain antarmuka sehingga mampu memberikan umpan balik untuk membantu proses pembelajar. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.